Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kenasel Bramasta. Saya dari PBJJ Jakarta dengan NIM 0488285563. Saya kali ini akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas 3 untuk mata kuliah basis data. Nah, eh, pada tugas kali ini saya diberikan tugas untuk melakukan praktikum transaksi, diantaranya membuat prosedur, menuliskan prosedur, commit, lalu rollback, dan apa tadi, save point, dan trigger. Nah, eh, untuk pengerjaan kali ini, eh, saya menggunakan database sebelumnya yang apa namanya, yang ada di tugas 2 yang sudah dibuat dikarenakan pada tugas 3 ini hanya menambahkan beberapa hal saja, tidak terkait dengan struktur table, dan ketika saya lihat struktur tabelnya masih sama, jadi saya menggunakan apa yang sudah kita buat di tugas 2 sebelumnya. Oke, yang pertama mungkin saya akan mendemonstrasikan prosedur. Nah, seperti yang lihat, oh ya, sebelumnya mungkin yang belum familiar, saya menggunakan data grid, tidak menggunakan apa namanya, XMPP, karena saya menggunakan Ubuntu di softwarenya sedikit terbatas. Jadi saya menggunakan database IDE yang lain. Lalu kalau dilihat di sini di database tugas 2 itu belum ada prosedur yang akan masukkan suaranya. Ya, ini belum ada prosedur yang ada pada database ini. Jadi mari kita tambahkan. Eh, jadi kita membuat prosedur namanya tambah pasien baru. Nah, kalau diperhatikan di sini ada sebuah rutin baru namanya tambah pasien baru, yaitu rutin atau prosedur yang baru saja kita tambahkan di sini. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya itu tambah pasien baru, nama Ujang. Oh, sorry. Ujang, ya, Ujang Kurban lah, atau Ujang Jagal, karena baru lalu alamat pasien misalkan Jalan Raya nomor 2. Lalu dia seorang laki, L. Nah, uh, from Oke, yang melihat di sini adalah sebelum kita memanggil prosedurnya, dia apa sih sebetulnya? Dia hanya mempunyai 3 pasien. Lalu ketika kita eksekusi prosedurnya, kita panggil. Oke, sukses. Lalu kita cek lagi data pasien, maka data pasien Ujang di sini sudah muncul. Nah, prosedurnya sendiri itu mempunyai 3 parameter, yaitu nama, alamat, dan jenis kelamin. Lalu di dalamnya sebenarnya terisi dari beberapa komen, yaitu start transaction. Lalu insert into seperti biasa untuk memasukkan data. Lalu commit. Nah, bentar. Prosedur commit rollback ya. Nah, commit ini nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi. Jadi intinya seperti ini. Jadi fungsi prosedur ini itu pertama melakukan transaksi untuk eh, memulai session transaksi, lalu di insert. Ketika sudah di insert, dia melakukan commit. Nah, seperti yang kita lihat, karena prosedur tambah pasien barunya sudah berhasil, maka selanjutnya saya akan ke poin nomor 2, yaitu commit.
commit. Nah, itu alamatnya saya. Oke, nah yang sebenarnya gimana ya menjelaskannya? Oke, oke. Sebelumnya yang pertama sebelum mulai transaksi kita ambil data pasien seperti yang bisa dilihat masih 4. Lalu eh, ketika kita melakukan insert, sorry, start transaction terlebih dahulu. Oke, start transaction sudah ada. Lalu eh, oke, oke. Siap. Nah, seperti yang sudah dilihat, di sini ada pasien baru ketika kita melakukan transaksi. Dia ada pasien baru, namanya test commit. Nah, cuma karena ini bersifat transaction, jadi ketika kita melakukan session baru atau apa namanya, membuka atau mengquery data dengan session lain, maka dia belum terdaftar nih test commit ini. Seperti contoh seperti ini. Mana sih pasien? Atau jangan ya. Pakai konsol lagi. Nah, Nah, ini session dari koneksi yang sudah kita buka. Lalu ini adalah session baru. Jadi jika kita melakukan fetch query, from. Nah, dia belum ada nih test commit baru dan terbaru itu Ujang Jagal. Kenapa begini? Karena kan kita belum melakukan commit. Jadi fungsi commit itu adalah mempermanenkan data agar data tersebut bisa eh, dimasukkan dimasukkan dan sudah dipastikan bahwa data itu memang benar apa namanya kayak data yang dimasukkan itu benar gitu. Jadi nanti ketika dilakukan apa namanya query oleh session lain atau oleh koneksi lain, maka dia akan bisa terbaca. Jadi misalkan kita lakukan commit, ya berhasil commitnya. Nah, kalau misalkan kita fetch lagi, dia sudah ada meskipun sudah beda session atau beda koneksi. Seperti itu fungsi dari commit. Lalu rollback. Oke. Itu juga ya. Kalau rollback itu jadi seperti ini misalkan. Lalu kita melakukan lagi misalnya test rollback. Kalau misalkan dilihat di sini, apa namanya, rollback itu sudah masuk ya datanya. Cuma jangan kita commit, tapi kita lakukan rollback. Jadi fungsi rollback di sini adalah dikarenakan jika memulai transaksi dan data tersebut belum kita lakukan commit, maka data tersebut berada dalam state atau keadaan di mana itu sebenarnya temporary pada koneksi tersebut saja. Jadi ketika ada kesalahan bisa dilakukan rollback atau reset ke apa namanya
reset hal-hal yang sudah dilakukan seperti itu. Jadi misalkan, oh ternyata ini kita salah nih, harusnya ini bukan tes rollback namanya. Kita salah dan di session yang sama atau di koneksi yang sama kita bisa melakukan rollback. Nah, ketika dilakukan rollback, kita lakukan fetch lagi pada data pasien, maka dia tidak ada rollbacknya. Begitu. Tapi ya jangan lupa kalau misalkan setelah rollback pun tetap harus melakukan commit. Oke, selanjutnya ada save point. Point 1. Point di oh iya lupa lagi. Terus tadi belum dilakuin transaction. Lupa. Transaction. Oke, yang pertama kita insert. Oke, kita sudah di insert. Kita cek datanya. Setelah tes satu lagi, tes lagi satu sudah masuk datanya. Lalu kita save point dengan nama SP1 atau save point 1. Lalu kita insert lagi datanya. Lalu kita cek lagi. Sudah masuk save point tes 2. Lalu kita insert sebagai save point 2. Lalu kita masukkan ke SP save point save point-nya. Nama pasien save point tes 3. Kalau misalkan di fetch, dia akan menghasilkan seperti ini. Save point tes 3. Nah, apa bedanya rollback biasa dengan rollback save point? Jadi misalkan sekarang gitu. Jadi kan ada 3 data yang barusan kita masukkan. Nah, 3 dan 4 data yang kita masukkan gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan kita rollback, maka data-data tersebut akan langsung hilang. Rollback. Nah, seperti ini. Jadi tes lagi 1 tidak ada, tes 2 tidak ada, tes 3 tidak ada. Nah, dalam ternyata di dunia kerja biasanya prosedur atau bukan prosedur, jadi ada beberapa query yang harus dijalankan dan dijalankan secara sekuensial atau beberapa tahap. Nah, dalam beberapa tahap itu terkadang ada beberapa hal yang misalkan di tahap 1 itu sudah berhasil, tahap 2 berhasil, dan tahap 3 tuh error. Nah, kita nggak mau untuk melakukan reset ulang kembali ke tahap 0. Jadi kita melakukan tahap 1, tahap 2-nya diulang gitu. Enggak, kita nggak perlu itu. Jadi kita misalkan kayak cuma perlu ngulang dari tahap kedua gitu. Jadi makanya save point ini ada. Nah, contohnya seperti apa dalam uh, pengaplikasiannya? Misalkan kita melakukan transaction lagi, lalu kita insert lagi seperti biasa. Misalkan kita refresh, di sini ada tes satu lagi ya, sudah masuk. Lalu ada di sini ada kita buat save point, sukses. Kita insert data untuk save point nomor 2 pastinya. Sudah masuk dan kita buat lagi save point SP2. Lalu kita masukkan yang ketiga. Sudah masuk juga. Nah, lalu di sini kita tidak melakukan rollback seperti ini, tapi rollback to SP2. Nah, apa yang terjadi ketika rollback SP2? Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, karena kita melakukan secara berurutan, insert, dibuat save point, insert lagi pasien kedua, dibuat save point gitu. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan rollback to SP2, maka data yang dilakukan setelah save point SP2 yang mana itu tes 3 ini akan hilang karena akan di rollback state-nya ke sebelum melakukan save point ini, yaitu di mana ketika melakukan insert tes 2. Jadi nanti table kliennya hanya akan ada sampai save point tes 2, seperti itu. Rollback ke SP2.
Oh, belum, ini belum ya? Bentar, kalau coba sih. Transaction, coin, nggak masuk. Oh, betul, SP2. SP2, save point, doesn't exist. Tadi bisa. Hmm, bentar. Oke. Oke. Sorry, tadi ternyata karena ada konflik di MySQL-nya yang saya ubah. Jadi eh, tidak bisa untuk melakukan rollback save point. Jadi sekarang ya mari kita coba langsung saja. Nah, di sini kalau diperhatikan datanya sudah masuk testnya sampai 3. Lalu kita rollback rollback ke SP2. Jadi nanti data save point test 3-nya akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi data untuk yang save point tes aja 1 sama tes 2 itu tetap aman, tapi yang apapun yang terlakukan di sini itu dianggap sebagai di rollback gitu. Jadi rollbacknya dipisah berdasarkan step-step yang di-define sebagai save point ini gitu. Jadi kalau sudah selesai jangan lupa kita commit ya, biar jadi permanen gitu. Oke, selanjutnya trigger. Ini saya sudah membuat trigger sebelumnya. Ini, ya di sini belum ada triggernya. Jadi kalau misalkan di eksekusi, nah di sini ada trigger. Nama satu folder baru ini trigger. Triggernya after insert dengan uh, logic seperti apa namanya? Seperti ini. Jadi kita mau kita mencoba untuk mendapatkan stok sekarang dari obat. Jadi kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama stok sekarang, variabel stok sekarang. Lalu dari uh, table stok kita select stoknya, kita dari table obat untuk mendapatkan stok sekarang. Lalu dari situ kita melakukan update untuk table obat, di mana stoknya dikurangi dengan jumlah yang ada pada transaksi obat. Jumlah di sini itu mengacu pada volume yang ada di tabel transaksi obat. Tabel transaksi obat. Di sini ada jumlah. Nah, jumlah yang ada di trigger ini mengacu pada jumlah yang ada di tabel ini. Kenapa new? Karena uh, di karena kita melakukan trigger after insert. Jadi ketika kita melakukan after insert ada variabel baru bernama new, yaitu new itu after state dari semua
yang dilakukan gitu. Jadi ketika kita melakukan trigger after insert itu ada eh, dua scoop variable. Yang pertama old, yang kedua new. New itu adalah eh, hasil dari eh, hasil dari data yang ada di database ketika sudah eh, berhasil melakukan insert. Nah, tanpa perlu berlama-lama, mungkin kita langsung coba saja. Nah, eh, pada contoh kali ini kita akan menggunakan eh, jadi kita akan menambahkan transaksi obat dengan ID pasien 2 yaitu Sri Wahyuni, lalu lalu eh, ID obatnya 2 yaitu amoxicillin, lalu dengan jumlah 3 dan harganya 45.000, 15.000 kali 3. Lalu ya stok sekarang ada di 47. Jadi jika kita melakukan transaksi obat sukses, eh, maka dia akan langsung men-trigger atau menjalankan fungsi apa namanya query ini, maka stoknya akan langsung berkurang dari 47 ke 40 4 47 kurang 3 44 kan? Iya 44 benar. Ya. Jadi untuk trigger seperti itu, lalu ya selanjutnya untuk yang membuat replikasi, eh karena kan saya tidak menggunakan PHP MyAdmin, saya menggunakan Docker, lebih tepatnya Docker Compose sebagai eh, orchestrator untuk setup setup eh, setup database MySQL-nya. Nah, eh oke, secara singkat saya punya dua database. Pertama MySQL Master, yang kedua MySQL Slave. Nah, eh di tutorial di sini disebutnya ketika saya baca di sini adalah poin pentingnya yaitu set server ID, login, logtarot, dan binlog dodb. Sini sudah saya lakukan. Mana? Oh, nah, ini database. Oh, ini sorry, MySQL Gateway. Nah, ini di sini sudah saya atur server ID, login, terus binlog DB-nya ada ditaruh di mana, apa namanya, dengan nama apa. Lalu ada get TID di sini, nih get ID ini di sini tidak di apa namanya, tidak dieksplisitkan untuk di apa namanya, ditaruh gitu. Cuma ketika saya melakukan eksperimen untuk mensetupnya, jadi get ID mode atau global transaction ID mode ini harus diaktifkan untuk kita bisa melakukan replikasi gitu. Nah, eh, lalu ini scriptnya untuk membuat user untuk apa namanya, untuk slave ya. Nanti jadi dia bisa apa namanya, bisa melakukan semua hal. Slave jadi nanti slave pada database kedua ini menggunakan user ini. Nah ini settingannya jadi ketika apa namanya, ketika dijalankan, slave-nya akan membentuk database rumah sakit, lalu dia akan men-setup apa ya saya ingin menyebutnya, men-setup settingan untuk mengkonfigurasikan masternya. Nah, kalau misalkan ada yang bingung di sini, MySQL Master. Kenapa hostnya itu MySQL Master itu karena di Docker Compose-nya itu nama kontainernya MySQL Master. Jadi karena masih satu network di MySQL-net, jadi bisa menggunakan host direct seperti ini antar kontainer dalam satu Docker Compose. Di set usernya replikator sama seperti yang saya define di sini.
replikator pas, terus masternya diganti ke auto position 1. Lalu ketika semuanya sudah di setup gitu, nanti ya akan melakukan mirror. Ini saya sudah membuka dua database. Yang pertama database master seperti ini, 150, 75, 30 gitu. Nah, di slave itu sudah sama juga 150, 75, dan 30. Nah, bentar, bentar. Ya. Nah, eh oh ini nyala. Oke. Nah, oh iya bentar. Oke. Mungkin kita coba lagi untuk membuat transaksi obat untuk obat amoxicillin dengan jumlah 3 buah. Nah, kalau bisa di sini sudah berhasil, triggernya pun sudah jalan, stoknya sudah berkurang, lalu kita lihat di slave, database slave di sini, itu yang tadinya stoknya 50 juga sudah berkurang menjadi 47. Seperti itu. Jadi replikasinya sudah bisa, tapi ya mungkin saya menggunakan cara lain, tidak seperti menggunakan cara dengan menggunakan PHP MyAdmin seperti yang dideskripsikan di sini. Saya hanya mengikuti perintah-perintah yang harus di-set saja seperti server ID, login, segala macam. Ya. Dan ya seperti melakukan start slave untuk menjalankan slave mechanism, master slave mechanism. Itu mungkin itu saja dari atau dari ya sebetulnya sudah itu saja karena eh, master replikanya pun sudah jalan ya di sini. Jadi apapun yang terjadi di sini seperti yang saya sudah contohkan tadi membuat transaksi obat, dia akan selalu eh, termirror atau mengikuti. Jadi jika di master part-part di replika atau di slave maka akan part-part juga. Seperti itu mungkin dari saya cukup sekian. Eh, terima kasih.